Selamat datang di channel Nabla Education. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan bab 2 ya, kinematika untuk fisika SMA kelas 11 kurikulum merdeka. Di video yang pertama, ya teman-teman yang belum menyaksikan nanti linknya saya sertakan di deskripsi ya. Kita sudah menyelesaikan sampai di gerak relatif ini ya. Subtopik pokok ketiga ya. Jadi gerak relatif, kemudian ini kalau halamannya ada di halaman 36 di buku ini. Dan kita sudah menyelesaikan sampai di aktivitas yang menentukan pesawat terhadap udara ini. Kemudian kita akan lanjutkan di sini adalah tentang bagian yang ayo berkolaborasi. Oke, kita mulai. Sungai Kapuas berlokasi di Kalimantan, merupakan sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang 1143 km. Kemudian, kelajuan maksimum arus sungai 1,25 meter per second terhadap tanah. Kota Pontianak dipisahkan sejauh 0,41 km oleh Sungai Kapuas. Feri menyeberang Sungai Kapuas dengan kelajuan 1,33 meter per second. Pertanyaannya adalah besar dan arah kecepatan feri terhadap tanah. Oke, kemudian yang kedua adalah kalian dapat menggambarkan penjumlahan vektor dengan menggunakan penggaris dan busur. Kemudian yang B, jarak pada tepi sungai yang merupakan perbedaan titik tiba feri karena arus sungai. Gunakan penggaris untuk menentukannya. Oke, jadi kita perlu bantuan penggaris ya. Tapi sebelumnya kita akan gambarkan dulu sketsanya seperti ini. Teman-teman bisa menggambarkannya kayak gini. Oke ya, jadi ini kita buat dua garis seperti ini. Kemudian bagian yang tengah ini adalah bagian sungainya. Jadi ini adalah bagian dari sungai di mana kita buat misalkan arusnya itu kan 1,25 meter per second ya, 1,25. Arahnya misalkan ke arah kanan. Jadi kecepatan arusnya kita buat ke kanan. Ini sungainya sedang mengalir ke arah kanan dengan kecepatan kita sebut V arus. Berapa nilai V arusnya adalah 1,25 meter per second. 1,25 mprs ya. Kemudian ada feri. Ferinya menyeberang. Nah, misalkan feri mulainya dari atas ini. Nah, kita gambar di sini nanti kita satukan. Ini ferinya. Kalau menyeberang kan feri tidak mungkin miring kan, ferinya menyeberangnya pasti tegak lurus. Nah, di sini tidak disebutkan di soal ini. Jadi kita pakai asumsi lagi bahwa nanti ferinya akan menyeberang dengan kelajuan V feri yang tegak lurus seperti ini. Kelajuannya berapa? 1,33 meter per second. Nah, perhatikan di sini kan nanti akan ada penjumlahan vektor kecepatan ya. Kita bayangkan seandainya ini feri, nah ferinya itu kan bergerak ke kanan dengan kecepatan 1,25 meter per second karena arus, tapi dia juga bergerak ke arah bawah misalkan di sini ya, maka geraknya nggak mungkin ke kanan atau nggak mungkin ke bawah, pasti dia akan ke kanan sambil ke bawah, artinya dia akan miring seperti ini kan. Nah, nanti gerak ferinya akan miring. Kita akan mencari kecepatan miringnya ini. Nah, itu kita gunakan penjumlahan vektor. Oke, bagian yang ini kita hapus dulu ya. Kita akan menggambarkan penjumlahan vektornya. Bagaimana caranya? Kita jumlahkan aja, tapi kita diminta untuk menggunakan penggaris dan busur ya. Jadi nanti penggarisnya teman-teman buat seperti ini, ke kanan kita ukur ya, ukurannya berapa? 1,25 aja. Ini diukur 1,25 cm, itu mewakili 1,25 meter per second. Kemudian yang kecepatan ferinya itu diukur juga, diukur ke bawah dengan menggunakan penggaris 1,33 ya. Harusnya kan lebih panjang di sini. 1,33 meter per second diwakili oleh 1,33 cm misalkan pakai penggaris. Nah, lalu dari sini kita buat penjumlahannya dengan menggunakan jajar genjang boleh atau menggunakan segitiga juga boleh ya, karena ini dua vektor. Nah, kita buat seperti ini. Buat garis sejajar, buat garis sejajar seperti ini. Kemudian kita akan menggambarkan vektor resultannya, yaitu ini yang warna merah. Nah, yang warna merah ini adalah vektor kecepatan jumlahan atau besar kecepatan feri terhadap tanah. Karena ferinya kan jalannya nanti miring tadi ya. Kita sebut ini sebagai V resultan, VR, artinya kecepatan feri terhadap tanah. Nah, kecepatan feri terhadap tanah kita simbolkan sebagai VR. Untuk mengetahui besarnya, itu kita bisa langsung menggunakan metode jajar genjang. Karena ini tegak lurus, kita bisa langsung pakai V resultan itu sama dengan akar dari 1,25 kuadrat ditambah dengan 1,33 kuadrat. Ini kalau kita hitung dengan menggunakan kalkulator, kita dapat hasilnya 1,825 sekian ya. Atau kita bulatkan 1,83. Ini kalau pakai kalkulator. Nah, bagaimana kalau pakai penggaris? Ya, kalau pakai penggaris tinggal diukur aja. Misalkan nih, kita taruh penggarisnya di bagian sini ya. Jadi tinggal kita ukur dari ujung sana sampai bawah ini berapa sentimeter. Nah, itu akan jadi
vektor resultannya. Harusnya jawabannya tidak akan jauh dari 1,83 ini ya. Jadi silakan bisa teman-teman pakai penggaris atau dihitung dulu untuk pendekatannya nanti. Ya, seperti itu. Ini satuannya sudah meter per second. Ini adalah V resultan. Kemudian bagaimana menentukan arahnya? Kan kita diminta juga untuk menentukan arah. Dan kita diminta untuk menggunakan busur. Nah, kalau pakai busur ini tinggal dihitung nanti dari sumbu X atau dari yang horizontal itu berapa. Caranya tinggal seperti ini ya. Kita letakkan aja busurnya di sini, kemudian kita akan ukur sudut yang dibentuk yang vektor 1,25 terhadap yang warna merah. Nah, sudutnya kan ini kan. Nah, kalau di sini ketemunya 49, tetapi ini kan nggak pakai skala. Nanti kalau pakai skala tentunya ketemunya berbeda. Jadi seperti itu. Untuk menghitung sudutnya caranya seperti itu. Nanti teman-teman bisa praktekkan secara mandiri dengan menggunakan skala yang tepat ya. Oke ya, jadi kalau dituliskan udah seperti ini. Kita punya vektor resultannya nilainya 1,83 meter per second. Nah, pertanyaan B, kita diminta untuk menghitung jarak pada tepi sungai yang merupakan perbedaan titik tiba feri karena arus sungai. Nah, jadi kan titik datangnya feri ada di atas ini, kemudian titik tibanya di sini. Kita diminta untuk menghitung jaraknya, jadi jarak yang warna merah ini. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa gunakan perbandingan ya. Jadi perbandingannya adalah kita tahu bahwa lebar dari Sungai Kapuas itu 0,41 km. Jadi posisi dari atas sampai ke bawah sini adalah 0,41 km. Ini jaraknya 0,41 km. Kita gunakan perbandingan 0,41 kita bandingkan dengan kecepatan yang arahnya juga searah dengan lebar sungai 1,33. Lalu kita akan bandingkan dengan jaraknya kita misalkan nih yang miring itu adalah S, nanti ferinya akan miring ke sana. Nah, ini adalah S. Kita bandingkan dengan kecepatan resultannya. Jadi jarak yang datar 0,41 yang lurus dibagi dengan kecepatan yang lurus 1,33 itu adalah sama dengan jarak yang miring ini S dibagi dengan kecepatan yang miring 1,83. Akhirnya kita akan mendapatkan nilai S-nya yaitu 0,41 dikalikan 1,83 dibagi dengan 1,33. Satuannya apa? Satuannya sudah kilometer ya. Karena di sini 0,41 km, satuan 1,83 dan 1,33 saling menghilangkan atau kita coret satuannya. Maka satuannya sudah kilometer. Ini tinggal dihitung aja pakai kalkulator ya, biar cepat dan biar presisi. Jadi seperti itu cara menjawab untuk yang B. Sekarang berikutnya adalah ayo berteknologi. Penjumlahan dua vektor yang tegak lurus dapat menggunakan tautan dalam Office 6, pilih menu Vector Addition. Oke, kita diminta untuk masuk ke situsnya Office 6 ya. Kita akan masuk seperti ini. Oke ya, ini situsnya. Kalian tinggal ketikkan aja office6.com, kemudian masuk di bagian yang kinematics, pilih yang Vector Addition ya, atau penjumlahan vektor. Nah, kita akan jumlahkan vektor secara tegak lurus. Contohnya mana? Yang tadi itu adalah vektor secara tegak lurus. Jadi kita akan jumlahkan vektor ya. Misalkan tadi kita zoom in dulu. Vektor yang pertama kita punya nilainya. Oke, kita zoom out dulu. Nilainya adalah 1,25. Ini kita sebut R1-nya ini. Atau yang warna merah dulu R1-nya, R2-nya nanti. Yang warna merah 1,25. Kita zoom in biar lebih kelihatan lurus. Ini kan 1 nih. 1,25. Ini 1,2. Kemudian 1,4. Berarti tengah-tengahnya 1,3. Maka 1,25 lebih ke belakang sedikit. Nah, kita dapat nih, yang warna merah itu nilainya 1,25. Ambillah contoh seperti itu. Kemudian kita buat lagi yang warna biru itu 1,33 tadi, yang arah kecepatan arusnya. Kita zoom in lagi untuk lebih presisi. Kita akan zoom out dulu biar panahnya di atas, baru di zoom in ya. Oke, kita zoom in 1,33 ini 1. Nah, ini kenapa negatif? Karena dia ke bawah ya. Ini 1,5, kemudian 1,5, 1,33 berarti setengahnya adalah 1,25, agak maju dikit. Nah, oke, kira-kira di sini ya. Kira-kira tepat di sini dan sudutnya kita pastikan 90 derajat di sini. Oke, sudah. Kita sudah dapatkan untuk vektor resultannya. Kalau dihitung di sini ternyata 1,87 ya. Nah, tadi ketemunya mirip-mirip. Oke, kita akan buat print screen ini. Kita akan ambil datanya. Oke ya, kita letakkan datanya tadi di sini. Hasil dari Office 6 tadi nih. Ini adalah hasil yang kita dapatkan dengan menggunakan Office 6. Kita tadi punya R1 yang nilainya ini adalah 1,25. Kemudian yang ke bawah itu 1,33 ya.
Kalau pakai software tadi kita mendapatkan R1 plus R2-nya 1,87 dan kita hitung tadi pakai yang manual itu 1,83. Kenapa ada perbedaan? Ya karena tadi untuk 1,25-nya kita tidak pas di 1,25 karena nggak ada skalanya memang di sini ya. Kalau kita zoom in kan nggak ada tuh 1,25. Jadi pendekatan. Tapi kalau kita ambil satu angka di belakang koma kan sama ya. 1,8 ini juga 1,8 ya. Kemudian sudutnya di sini ya karena kita tidak menggambar semestinya, maka kita belum bisa memastikan sudutnya, hanya bisa menghitung pakai protektor tadi. Kalau kita hitung sudutnya di sini akan mendapatkan sudut 46 sekian ya. Jadi sudut bukaannya di sini atau sudut terhadap resultannya adalah 46,11 atau 46,1 derajat. Nah, itu kalau kita gunakan O-Fisik seperti itu. Caranya tinggal masuk aja ke situsnya. Oke ya, itu yang Ayo Berteknologi. Sekarang kita masuk ke Ayo ke cek pemahaman. Jika kecepatan pesawat terhadap udara adalah VPU, maka kecepatan udara terhadap pesawat adalah VUP. Menurut kalian bagaimana hubungan antara VPU dan VUP? Oke, jadi misalkan ada pesawat ya, ada pesawat kita singkat aja P. Nah, pesawat ini melaju dengan kecepatan VP. Kemudian ada udaranya di bawah ini, U misalkan ya, udaranya melaju dengan kecepatan VU. Nah, kita diminta untuk mencari hubungan kecepatan pesawat relatif udara dan udara relatif pesawat ya. Nah, untuk lebih memudahkan pemahaman ini, kita akan ganti ini ya, pesawatnya kita misalkan ganti mobil. Nah, kita akan ganti pesawatnya menjadi mobil. Ini adalah mewakili pesawat. Mobilnya misalkan kita kasih angka, bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik atau meter per second. Kemudian udaranya kita ganti sepeda. Nah, kita taruh di sini sepedanya. Kemudian udaranya, sepeda ini mewakili udara ya. Untuk memudahkan aja ini ya. Jadi kecepatannya misalkan 2 meter per second. Nah, pertanyaan yang pertama adalah berapakah kecepatan udara atau kecepatan pesawat relatif udara? Bukan pesawat, mobil. Kecepatan mobil relatif sepeda. Nah, kalau kita ada di dalam mobil, kita melihat sepeda, itu sepedanya akan bergerak bukan dengan kecepatan 2, bukan juga dengan kecepatan 10, melainkan dengan kecepatan 8 meter per second, tapi mundur. Ya, jadi kalau kita ada di dalam mobil sini, kita akan melihat sepeda itu bergeraknya tidak maju tapi mundur karena dia mobilnya menjauhi sepeda 10 meter per second, sepedanya mendekati cuma 2 meter per second. Artinya orang di mobil itu mendekati melihat sepeda dengan kecepatan 8 meter per second mundur. Sedangkan kecepatan sepeda relatif mobil, artinya orang yang ada di sepeda itu melihat mobil akan punya kecepatan berapa? Sepedanya mendekati 2, mobilnya menjauhi 10. Maka orang di sepeda itu akan melihat mobil menjauhinya sebanyak atau sebesar 8 meter per second ke depan ya atau ke kanan. Jadi di sini bisa dilihat kalau udara atau mobil relatif sepeda itu minus 8, tapi kalau sepeda relatif mobil itu 8. Artinya kalau kita ganti mobil dan sepedanya dengan pesawat dan udara, artinya VUP dan VPU itu saling berlawanan ya. Jadi VPU itu pasti negatifnya VUP ya. Analoginya bisa pakai yang mobil dengan sepeda seperti ini. Oke, berikutnya kita tinggal masuk ke topik berikutnya yaitu kecepatan dan kelajuan sesaat. Pernahkah kalian mengamati speedometer pada kendaraan yang bergerak? Selama perjalanan, speedometer yang berfungsi dengan baik dapat menunjukkan angka-angka yang berbeda. Speedometer adalah alat yang menunjukkan kelajuan. Jadi speedometer itu menghitung atau mengukur kelajuan kendaraan bermotor pada saat tertentu. Speedometer mengukur kelajuan. Ingat kita punya dua besaran yaitu kelajuan dan kecepatan. Ada kelajuan, ada kecepatan. Kelajuan itu diukur dengan speedometer. Tentu sudah paham alatnya ya seperti ini. Ini adalah speedometer yang biasa ditemui di sepeda motor atau di mobil atau di kendaraan-kendaraan lain. Nah, jadi kelajuan sesaat adalah kelajuan pada saat tertentu saja. Misalkan ada mobil ya, ada mobil di sini. Ini saya kasih batas garis putus-putus. Nah, biasanya di Indonesia itu jarang terjadi ya. Kalau di luar negeri itu ada kan namanya radar gun untuk mengecek berapa kecepatan kendaraan yang melewati satu titik tertentu. Nah, misalkan mobil itu melewati batas
garis putus-putus ini. Nah, pada saat melewati batas garis putus-putus itu, kelajuan yang terukur itu kita sebut sebagai kelajuan sesaat. Saat kapan? Saat melewati batas itu. Nah, jadi waktunya tertentu, hanya 1 saat saja. Nah, sedangkan kecepatan sesaat ya kecepatan pada saat tertentu saja. Tadi sudah disebutkan untuk mengukur kelajuan kita menggunakan alat yang disebut sebagai speedometer. Sedangkan untuk mengukur kecepatan kita gunakan alat ukurnya namanya odometer ya. Jadi perbedaannya adalah kalau kecepatan itu dia besaran vektor, punya arah, punya nilai. Kalau kelajuan itu besaran skalar, hanya punya arah nilai saja. Jadi odometer itu maju mundur itu dihitung sebagai besaran yang berbeda. Kalau speedometer maju mundur itu sama aja karena nggak bergantung pada arah ya. Oke, jadi yang berikutnya, rambu batas kecepatan sering dipasang di jalan tol. Arti maksimum 80 km per jam adalah kelajuan saat mobil tidak boleh melebihi 80 km per jam ya. Ini maksudnya kelajuan sesaat mobil tidak boleh melebihi 80 km per jam. Radar gun adalah suatu alat yang digunakan polisi untuk mendeteksi kelajuan mobil. Oke, itu kelajuan dan kecepatan sesaat. Sekarang kecepatan dan kelajuan rata-rata. Ya, tadi sesaat, sekarang rata-rata. Kalau kecepatan rata-rata itu persamaannya adalah perpindahan dibagi selang waktu. Nah, ini sedikit saya revisi ya. Jadi yang tepat itu bukan dibagi selang waktu. Dibagi selang waktu itu boleh kalau selama geraknya itu tidak berhenti. Nah, kalau selama bergeraknya itu ada berhenti, maka yang bawah itu kita bisa ganti menjadi waktu total. Jadi yang namanya kecepatan rata-rata adalah perpindahan dibagi dengan waktu total. Apa maksudnya? Waktu total di sini adalah waktu yang dilalui oleh benda tersebut, termasuk waktu berhenti. Ya, jadi ini waktu total itu termasuk saat dia berhenti. Nanti kita buatkan contohnya ya, saat stop atau berhenti. Nah, untuk yang kelajuan rata-rata itu juga sama. Kelajuan rata-rata itu jarak total dibagi dengan selang waktu kalau tidak ada berhenti. Kalau ada berhenti kita bagi dengan waktu total juga. Jadi sama, termasuk waktu berhenti. Contoh, misalkan ada benda bergerak dari posisi 1, kemudian posisi 2, kemudian posisi 3, kembali ke posisi 2. Ini posisi 2 ya. 2, kemudian posisi 1, posisi 3. Gerak bendanya seperti ini. Dari 1 dia ke 2, kemudian di 2 nanti dia ke arah 3, kemudian dari 3 dia kembali ke 2. Kita akan hitung kelajuan dan kecepatan rata-ratanya. Kita beri angka dulu, misalkan 1 ke 2, ini contoh aja, 2 km atau 20 meter gitu aja biar mudah ya. 2 ke 3 misalkan contohnya 30 meter. 3 ke 2 misalkan ya 30 meter juga berarti kan 30 meter. Waktunya sekarang, waktu dari 1 ke 2 itu misalkan 10 detik atau 10 sekon. Kemudian 2 ke 3 itu misalkan 20 sekon. 3 ke 2 ya karena mungkin agak cepat ini misalkan 10 sekon. Jadi waktunya 1 ke 2 10 sekon, 2 ke 3 10 sekon, balik 3 ke 2 cuma 10 sekon. Tetapi saya beri jeda. Pada saat dia sampai di 2 yang pertama, dia istirahat. Nah, di 2 ini ada istirahat sebelum berhenti. Istirahatnya misalkan 5 atau kita buat agak lama, 30 sekon. Nah, ada waktu istirahatnya. Maka yang kita pakai nanti adalah waktu total karena di sini ada istirahat. Maka kecepatan rata-ratanya kita hitung yang kecepatan rata-rata untuk soal kita. Jadi V vektor yang rata-rata itu sama dengan perpindahannya. Perpindahan itu hanya dihitung dari posisi awal dan posisi akhir. Awalnya ada di 1, akhirnya ada di 2. Ya betul ya, akhirnya ada di 2. Maka perpindahannya adalah dari 1 ke 2 ke arah kanan. Sejauh 20 meter. Jadi perpindahan totalnya atau perpindahannya 20 meter. Waktu totalnya kita hitung. 10 sekon ditambah dengan istirahatnya 30 sekon karena dia harus istirahat dulu, ditambah dengan 20 sekon ke kanan, ditambah lagi dengan 10 sekon saat dia balik arah. Nah, jadi di sini perbedaannya. Kita menambahkan waktu istirahatnya meskipun dia tidak bergerak. Tetap dihitung kalau kita mau menghitung rata-rata. Jadi ini sama dengan 20 dibagi dengan 10 ditambah 30, 40, ditambah 20, 60 ditambah 10. Jadi 70 ya.
Jadi 20/70 meter per second ya. Ini tinggal dihitung angkanya ya. Kemudian bagaimana dengan kelajuan rata-rata? Nah, kelajuan rata-rata itu adalah jarak. Kalau tadi ini perpindahan, sekarang kita pakai jarak. Berapa jaraknya? 20 ke kanan, nggak pakai arah ya kalau jarak itu. Kalau ini pakai arah nih. Arahnya kemana? Arahnya adalah ke kanan ini, yang atas. Kita tulis dulu, arahnya mengarah ke kanan. Kalau jarak 20 meter ditambah 30 meter ditambah lagi dengan 30 meter saat balik arah. Jadi 20 ditambah 30 ditambah balik arahnya 30. Waktu totalnya sama aja, yaitu 70 sekon ya. Jadi waktunya akan sama kan. Berarti ini sama dengan 60 tambah 20, 80/70. Jadi 8/7 meter per second untuk kelajuan rata-rata. Kalau kelajuan ini kita pakainya jarak. Nah, jadi seperti itu. Membedakan kelajuan dan kecepatan rata-rata. Kita lanjut. Perhatikan kembali gambar 2.7 yang akan digunakan untuk menunjukkan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Oke, kita kembali ke gambar yang sudah dibahas ya di video yang pertama. Jadi ini ada benda yang bergerak dari O ke A, kemudian A ke B, kemudian B ke langsung ke C ya. O ke A ke B, lalu B-nya balik ke C kan. Seperti itu gerakannya. Nah, yang pertama kita akan menghitung dulu kelajuan rata-rata. Kelajuan itu menggunakannya jarak, maka kita hitung jaraknya. O ke A 10 km, A ke B 15 km, ini 10 km ditambah 15 km. B ke C, B ke C berarti kan ada 15 km ditambah 10 km ditambah 10 km lagi. Jadi 15 ditambah 10 tambah 10 ya. Yang ini adalah gerakan dari B ke C. Kita hitung semuanya. Maka kalau di total ini akan jadi sama dengan ya, kita tulis di sini 10 ditambah 15 tambah 15 40 ditambah 20 ya. Jadi 60 km dibagi waktunya adalah O ke A itu 1 jam, jam 7 sampai jam 8, A ke B itu setengah jam, betul 1 jam, setengah jam, kemudian B ke C itu jam 8.30 sampai 10.30. Maka dia 2 jam ya, betul. Jadi 2 ditambah setengah tambah 1, 3,5 jam. Maka kalau kita hitung kita akan dapatkan hasilnya ya, pembulatannya jadi 17,1 km per jam. Itu menghitung kelajuan rata-rata. Yang dipakai adalah kalau kelajuan itu kita pakainya jarak per waktu. Jadi X-nya di sini menandakan atau menunjukkan jarak. Sedangkan kalau kecepatan rata-rata, posisi awal ada di O. Ya, ini adalah startnya. Kemudian finishnya ada di mana? Finishnya ada di C, di toko buku ini. Ini adalah finish. Maka kita tinggal menghitung posisi awal ke posisi akhir saja. Awalnya ada di O, akhirnya ada di C. Berarti perpindahannya adalah dari O ke C saja, ke kiri. Berarti 10 km. Maka kita gunakan 10 km di sini. Minus, kenapa minus? Karena ke arah kiri. Waktunya sama, 3,5 jam. Jadi tinggal 10 dibagi 3,5 jam. Dapatnya 2,86 km per jam. Negatif menunjukkan arahnya ke arah kiri, atau kalau pakai mata angin menunjukkan ke arah barat ya, seperti itu. Di mana delta X di sini menunjukkan perpindahan. Itu yang membedakan antara kelajuan dan kecepatan rata-rata. Oke, lanjut ke aktivitas 2.3. Perhatikan kembali gambar 2.7, lengkapi tabel dan buat grafik kecepatan terhadap waktu. Jawablah pertanyaan berikut. Gambar 2.7. Oke, ini gambar 2.7, kemudian kita diminta ciri grafik jika kecepatan benda berarah positif. Oke, bagaimana ciri grafik jika kecepatan benda berarah negatif? Bagaimana menentukan cara perpindahan dari grafik? Tinjau berdasarkan per segmen grafik. Oke ya, kita buat tabelnya di sini. Tadi arah geraknya adalah OA, AB, kemudian BC. Kita gambarkan di sini. Ini OA misalkan, kemudian ini AB, kemudian di sini BC. Nah, ini masih ada sisa satu kotak, tidak apa-apa ya. Kemudian kita hitung perpindahannya ya. OA itu tadi jaraknya adalah 10 km, kemudian AB itu adalah 15 km, kemudian ini adalah jaraknya. Kemudian BC itu berapa tadi BC? 15, 10, 10. Berarti 15 ditambah 10 tambah 10. 35 ya. Jadi kalau kita hitung ke arah B ke arah C itu kan 35.
Oke, 35. Maka kalau di total 35 ditambah 15 itu berarti 50 tambah 10, 60 ya, betul. Nah, sekarang waktunya. Waktu OA itu tadi 1 jam, kita tulis di sini aja ya, 1 jam. Oke, kemudian AB-nya tadi adalah setengah jam atau 30 menit. Kemudian dari BC tadi 2 jam. Betul? OA itu 1 jam, kemudian AB itu setengah jam, kemudian BC itu 2 jam ya, betul. Jadi totalnya 3,5 jam. Nah, sudah, sekarang baru kita akan buat grafiknya kan. Grafiknya. Ini perpindahannya, kemudian ini kan yang diminta kecepatan. Kalau kecepatan berarti kita harus melihat arahnya. Nah, yang BC itu nanti negatif. Kenapa? Karena dia ke arah kiri. Nah, negatif itu berarti ke arah barat. Kalau yang 10 dan 15 ke arah timur berarti ini positif, ini positif. Kita gambar grafiknya seperti ini. Oke ya, kita buat sketsanya di sebelah kanan sini. Ini adalah S atau perpindahannya, ini adalah waktunya. Maaf, bukan X ya, di sini adalah V. Kita diminta mencari kecepatannya. Jadi ini adalah V, kecepatan pakai vektor ya. Kemudian ini adalah waktunya. Oke, kemudian kita lihat OA. OA itu berarti nih 0. OA itu berarti perpindahannya 10, waktunya 1. Berarti untuk VOA itu berarti sama dengan 10 dibagi 1. 10 kilometer per jam ya, 10 kilometer per jam. Jadi selama 1 jam dia bergerak dengan kecepatan 10 km per jam. Ini 1 jam, dia geraknya adalah 10 km per jam. Ini 10. Oke, kemudian 10 berarti seperti ini ya. Kecepatannya kan konstan dia. Nah, berarti dia lurus. Kecepatan untuk OA itu lurus. Ini O, ini A. Oke, kemudian AB 15 km, waktunya setengah jam. Jadi VAB itu sama dengan 15 dibagi setengah ya, karena perpindahan dibagi waktu. Jadi 30 km per jam. Nah, dapatnya dari mana 30 itu? 30 itu dapatnya dari 15 dibagi setengah. Maka dari A ke B itu 30 km per jam. Ini langsung berubah posisi di sini ya. Ini 30 km per jam ke arah sana, arah kanan. Nah, ini gerakan A ke B. Kecepatannya konstan ya. Jadi AB itu juga masih di kecepatan konstan. Kemudian karena diminta di sini grafiknya adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Nanti kita bandingkan dengan grafik perpindahan terhadap waktu ya untuk memperjelas gitu. Kemudian bagaimanakah menentukan grafik kecepatan benda berarah negatif? Oh, kita kurang yang BC ya. BC itu berarti VBC. Nah, VBC itu minus 35 dibagi 2. Jadi ini minus 35 dibagi 2. Jawabannya adalah 17,5 ya. Jadi negatif 17,5. Nah, negatif 17,5 meter per second. Dia itu negatif. Berarti adanya di bawah di sini. Ini misalkan 10, di sini 20. Nah, kira-kira di sinilah 17,5. Tadi AB oke. Ada sedikit yang perlu digambar ulang ya. Di sini waktunya dari A ke B itu cuma berapa? Setengah jam. Jadi ini sampai sini itu setengah jam. Kalau kita gambar, kita tarik garis ke bawah. Ini berarti 1,5 jam ya. Ini T-nya dalam jam. Kemudian yang terakhir dari B ke C itu minus 17,5. Waktunya 2 jam. Jadi minus 17,5 kira-kira ada di sini. Mulainya dari sini 2 jam. Ini B, C. C-nya kita buat agak menabrak ya. Agak menabrak sedikit tidak apa-apa. Nah, ini C-nya di sini. Maka waktunya sampai di posisi C ini adalah 3,5 jam. 3,5 jam. Kenapa? Karena durasinya 2 jam. Jadi yang ini durasinya adalah 1 jam, yang ini durasinya setengah jam, yang ini durasinya 2 jam ya. Jadi masing-masing kalau digambar dalam satu grafik, kita buatnya 1, 1,5, dan 3,5. Ini adalah BC. Itu grafik kecepatan terhadap waktu, karena semuanya gerak lurus beraturan. Karena dia beraturan, maka garisnya lurus seperti ini ya, tidak naik ya. Sekarang bagaimana menentukan jarak dan perpindahan dari grafik? Nah, kalau kita lihat jarak dan perpindahannya, perhatikan untuk tiap segmen ya. Segmen yang pertama, kita buat ini, yang bagian OA ini. Nah, kalau kita hitung berapa jaraknya ini? 10 dikalikan 1 kan? Jadi jaraknya adalah 10 km. Apakah sama kalau kita hitung manual, OA itu 10 km? Ternyata betul, O ke A itu 10 km. Kemudian kita lihat AB, kita buat warna yang berbeda. Nah, AB kalau kita hitung luasan di bawah grafiknya ini, ya, kalau kita hitung luas di bawah grafiknya per segmen, ini AB, berapa luasnya AB itu?
30 dikalikan setengah, 15 km. Ternyata betul juga ya, AB itu ternyata 15 kan, dari gambar kan AB 15. Kemudian kita hitung BC. BC itu luas di bawah grafiknya adalah ini. Nah, dari bawah sini. Berapa? 17,5. Kemudian kita kasih luasan dulu nih, kan kita kasih angka dulu. Ini adalah minus 17,5 dikalikan dengan 2. 17,5 dikali 2 itu 35. Ini minus 35 luasnya. Ini adalah 15 luasnya, yang ini 10. Nah, maka jarak itu kan kalau kita hitung tinggal 10 ditambah 15 ditambah 35. Karena jarak tidak mengenal arah, maka minus kita anggap positif. Jadi jarak itu menghitungnya gimana? Menghitungnya adalah total luas saja. Total luas ya. Kalau kita punya grafik VT, itu menghitung jarak itu total luasnya. Sama dengan 60 ya, betul ya, 60 km. Sedangkan perpindahan itu juga luas, tetapi kita lihat arahnya di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Kalau perpindahan itu berarti kalau mau dihitung 10 ditambah 15 karena di atas dikurangi dengan 35 karena di bawah. 35 itu negatif kan, di bawah. Jadi 10 tambah 15 dikurangi 35. Perpindahannya adalah negatif 10 kan kilometer. Artinya apa? Negatif 10 km itu arahnya berlawanan. Kalau ke kanan berarti dia ke kiri gitu ya. Arah negatif seperti itu. Jadi kita punya konsep bahwa jarak adalah total luasan kurva, baik di atas maupun di bawah, kita nggak usah peduli. Sedangkan perpindahan adalah total luasan kurva dengan memperhatikan posisinya di bawah sumbu X atau di atas sumbu X. Kalau di atas positif, kalau di bawah negatif. Ya, itu untuk bagian yang ketiga untuk aktivitas 2.3. Nah, berikutnya yang Excel silakan bisa dicoba ya. Kalau Excel saya kira mudah. Kita akan lanjut ke halaman berikutnya. Topiknya adalah tentang percepatan. Apakah yang dimaksud dengan percepatan? Perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu dari Usain Bolt, pelari yang beberapa kali memegang rekor dunia lari 100 meter ya dalam Olimpiade tahun 2008 ya, sudah cukup lama. Berapa kecepatan maksimum Usain dan berapa lama dia mempertahankannya? Kemudian apakah Usain Bolt berlari semakin cepat atau semakin lambat? Pada selang waktu berapa Usain Bolt mengalami perubahan kecepatan dan berapa perubahan kecepatan tersebut? Oke, di sini kita diberikan grafik. Grafiknya adalah grafik kecepatan terhadap waktu ya, meskipun kurang jelas ya. Oke, langsung kita baca soalnya aja. Berapa perubahan kecepatan dari 2 sekon menjadi hingga 4 sekon. 2 sekon itu di sini perubahan kecepatannya ada berapa ini ya. Oke, sampai ke 4 sini. Kita tinggal melihat aja nih. Ini 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ya, mungkin kita bisa pakai kira-kira ini antara 8, ini kan 8, ini 10, di sini 12 ya. Di sini berarti 6, 4, 2, 0 ya di sini. Nah, kita lihat antara 8 dan 10, maka pada detik kedua itu, nih, pada saat T sama dengan 2, itu V-nya, kecepatannya adalah 9. Sedangkan pada saat T sama dengan 4, ini V-nya, ini anggap aja V1, ini V2 ya. V2-nya adalah pada saat 4 itu antara 10 dan 11. Ini ada juga nih, ini 8,5 ternyata ya. Kalau nggak salah ini 8,5 ini. Ini gambarnya kurang jelas. Ini 11,4 ya. Ini 11,4, ini 12,1. Oke, kita ikut grafik ini ya. Mudah-mudahan ini nanti betul untuk angkanya. Kita terka-terka, ini angkanya 8,5. Ini angkanya adalah 11,4. Yang ini angkanya 12,1. Karena cetakannya kurang begitu jelas. Oke, berarti kalau seperti itu pada saat T sama dengan 2, itu dia punya kecepatan 8,5. Kemudian pada saat T sama dengan 4, dia punya kecepatan 11,4. Pertanyaannya, berapakah perubahan kecepatan dari 2 hingga ke 4? Ya tinggal dikurangkan saja. Ini untuk jawaban soal yang pertama. Kita tulis ini, perubahan kecepatannya atau delta V-nya adalah 11,4 dikurang 8,5. Atau sama dengan 2,9 ya. Ini jadi 2,9 meter per second. Itu yang jawaban soal pertama. Yang kedua, berapa perubahan 4 hingga ke 6? Kita hitung dulu untuk T sama dengan 6 sekon. Berapa? V3-nya misalkan 6 sekon itu ada di sini. Ini 4, ini 6. Ya, ini tadi 2 ya. 6 itu ada di 12,1. Jadi ini 12,1. Berarti yang kedua
delta V-nya dari 4 ke 6 itu adalah 12,1 dikurang 11,4 ya, berdasarkan angka tersebut 11,4. Maka jawabannya adalah 0,7 ya, meter per second. Itu jawaban soal kedua. Sekarang soal ketiga. Oke, ini datanya apakah kelihatan? Berapa perubahan kecepatan dari 8,2 hingga 8,4? Nah, 8,2 itu mana? 8,4 mana ya? Ini 8,2 anggaplah di sini 8,4. Nah, ini kita nggak bisa jawab nih yang nomor 3 nih ya. Bukan karena tidak bisa terjawab, tapi karena ini grafiknya itu tidak skalanya tidak begitu jelas, kita tidak diberikan data yang cukup lengkap. Jadi yang nomor 3 saya skip ya. Nanti mungkin di buku kalian sudah direvisi, ada data lagi di sini 8,2 dan 8,4, atau bisa kita asumsikan misalkan ini lurus. Nah, kalau ini lurus mungkin bisa ya. Kalau ini datanya lurus, ini 8,2, 8,4 itu nggak berubah, berarti di saat T sama dengan 8,2 dan T sama dengan 8,4, seandainya dia lurus ya grafiknya, sepertinya ini ada kemungkinan dia lurus. Ya sekitar ini V4, misalkan ini V5, berarti 12,1 sekian ya, 12,1 juga, 12,1 juga. Jadi grafiknya ini lurus sampai sini. Nah, berarti delta V-nya berapa? Kalau misalkan kita asumsikan grafiknya lurus, 0. Dia nggak punya delta V karena kecepatannya tidak berubah. Itu nomor 3. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah apakah perubahan kecepatan Usain Bolt selalu sama dalam selang waktu yang sama? Ternyata enggak ya. Di sini perubahannya 2,9, 0,7, ini malah enggak berubah. Jadi tidak, yang nomor 4 jawabannya adalah tidak sama atau tidak ada perubahan kecepatan yang sama. Nah, berikutnya kita ke definisi percepatan. Nah, yang namanya percepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu atau dalam selang waktu tertentu. Jadi kalau kecepatannya berubah, boleh dipercepat, berarti makin cepat, boleh diperlambat, berarti makin lambat. Nah, perubahan kecepatan itulah yang disebut sebagai acceleration atau percepatan. Kalau dirumuskan, A atau percepatan itu adalah perubahan kecepatan delta V dibagi dengan waktunya atau T ya. Ini sudah diberikan oleh persamaan 2.3 ini. Tinggal kita pakai nanti ya. Di mana nilai VT itu kalau ada pakai T itu berarti akhir, kalau pada pakai 0 itu berarti awal ya. V0 atau VO itu berarti menunjukkan awal, kalau VT menunjukkan akhir. Oke, lanjut halaman berikutnya. Dari grafik juga terlihat bahwa Usain Bolt tidak selalu berlari semakin cepat. Menjelang finish Usain Bolt berlari semakin lambat ya kan. Tadi ada yang dipercepat, kalau kecepatannya bertambah, kalau kecepatannya berkurang dia namanya diperlambat. Jika percepatan suatu benda searah dengan kecepatannya atau geraknya, maka gerak benda semakin cepat. Kalau percepatannya searah dengan kecepatannya, maka dipercepat. Jika percepatan suatu benda berlawanan arah dengan kecepatannya atau geraknya, maka gerak benda semakin lambat. Oke, pikirkan suatu kondisi di mana kelajuan konstan tetapi kecepatan berubah. Nah, kelajuannya konstan artinya nilainya sama, tetapi kecepatannya berubah. Nah, salah satu contohnya adalah ada di gerak melingkar. Perhatikan, misalkan kita punya lintasan lingkaran ya seperti ini, kemudian kita punya benda nih, bendanya bergerak melingkar, beraturan ya. Jadi jenis gerak melingkar yang pertama itu beraturan nanti. Jadi misalkan punya kecepatan namanya kecepatan linier, nilainya misalkan 2 meter per second. Nah, arahnya ke kanan ya di sini. Maka pada saat dia tepat di posisi horizontal di sini, arahnya ke atas dia. Ya, arahnya dia mengarah ke atas sana. Berapa kecepatannya? Nilainya 2 meter per second. Pada saat di atas arahnya ke kiri seperti ini. Nilainya berapa? 2 meter per second. Kemudian pada saat di sini arahnya ke bawah ya, bisa dibayangkan ya, arah kecepatannya 2 meter per second. Nah, kalau kita lihat kelajuannya konstan. Kenapa kok konstan? Karena nilainya sama, 2, 2, 2, dan 2. Tetapi kecepatannya berubah. Kenapa bisa berubah? Karena arahnya berubah. Perhatikan arah yang di bawah itu ke arah kanan, arah yang di berikutnya adalah ke arah atas, arahnya berubah. Ini ke kanan, yang ini ke atas. Kemudian di atas arahnya ke arah kiri, ya. Kalau dibalik juga boleh ya. Kemudian yang di sebelah kiri arahnya ke arah bawah. Nah, arahnya berubah-ubah. Berarti
kecepatannya berubah. Karena apa? Kecepatan merupakan besaran vektor, jadi dipengaruhi oleh arah. Kalau arahnya berubah, artinya kecepatannya berubah. Oke, seperti itu. Itu salah satu contoh saja ya, teman-teman bisa pikirkan contoh yang lain. Oke, lanjut. Ayo cek pemahaman. Gambar 2.16 kecepatan mobil pada keadaan yang berbeda. Oke, ini kurang jelas juga gambarnya. Kita baca pertanyaannya. Apakah ketiga mobil mengalami percepatan? Nah, ini cara menjawabnya mudah ya, tinggal nanti gambarnya kelihatan atau enggak. Kalau kita lihat bentuknya, ini jarak antara mobil pertama dan mobil kedua, posisi pertama, posisi kedua, posisi ketiga kan semakin jauh ya, karena angkanya nggak kelihatan di sini. Artinya kalau kecepatannya berubah semakin cepat, itu berarti dia mengalami percepatan. Ini juga sama, semakin jauh semakin dekat kan, berarti ini juga berubah nih. Jauh kemudian dekat, artinya dia melambat. Sedangkan yang ini kita lihat angkanya sepertinya sama ya, 50, 50, 50. Jadi yang ini tidak ada percepatan. Jadi gambar pertama itu dipercepat, gambar kedua ada percepatan tapi negatif diperlambat, gambar ketiga itu tidak ada percepatan ya. Jadi dia geraknya konstan kalau melihat space atau jarak antar dua mobilnya ya. Syukur-syukur ada angka yang kelihatan. Kalau kecepatannya nggak berubah ya berarti dia percepatan ya di sini, maaf. Kalau percepatan ini tiga-tiganya juga mengalami. Kenapa? Karena arahnya berubah, jelas ya. Posisi pertama arahnya ke sana. Posisi kedua agak miring, posisi ketiga juga miring. Maka karena perubahan arah, dia akan mengalami percepatan. Artinya tiga-tiganya mengalami percepatan. Jadi seperti itu. Cuma angkanya tidak begitu jelas. Ya, oke ya. Jadi itu pada video kali ini kita bahas sampai di percepatan. Nah, berikutnya kita akan membahas gerak lurus dan gerak-gerak yang lain seperti gerak parabola dan gerak melingkar. Ya, memang videonya agak panjang ya karena kita jelaskan halaman per halaman dan materinya cukup banyak. Jadi semoga bermanfaat. Sampai di bagian yang kedua ini teman-teman bisa coba nanti latihan soalnya dengan menggunakan referensi yang lain. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga videonya bisa menjadikan referensi teman-teman dalam belajar fisika, khususnya di kelas 11. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.